Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman, amin. Amma ba'd. Kaifa halukunna? Bi khair walhamdulillah. Pagi ini kita pembelajaran terakhir sebelum kita libur ya. Kita libur insyaallah sampai Januari. Dan untuk hari ini karena kita akan libur panjang, jadi kita nggak menambah materi, tapi kita akan mengulang dari awal yang sudah kita pelajari. Kemudian nanti kita terapkan ke Al-Quran gitu. Jadi ini sebelum kita menerapkannya ke Al-Quran, kita akan mengingat dulu yang sudah kita pelajari apa saja sih dari pertama kita pelajari di awal masuk dulu ya. Karena kan mungkin ada beberapa yang nggak ikut dari pertama. Jadi kita mengingat saja, tapi bukan penjelasan detail, cuma mengingat yang kita sudah pelajari adalah bab-bab tertentu ya. Kita mulai dulu nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengingat dulu sebelumnya yang sudah kita pelajari pertama kali di awal. Ini catatan saya ya. Nanti kalau ada yang kelewat dari catatan saya tolong diingatkan yang sudah kita pelajari. Di awal sekali kita sudah belajar pembagian kalimah ya, yaitu kata. Pertama kali kita pelajari adalah kalimah kata yang dalam bahasa Arab nanti akan terbagi menjadi isim, kemudian ada fi'il, dan yang ketiga ada haraf ya. Pembagiannya ada 3. Isim itu kata yang menunjukkan manusia, binatang, kemudian tumbuhan, kata sifat ya, kemudian kata apalagi keterangan tempat, keterangan waktu, itu masuk kategorinya nanti isim. Adapun fi'il kata yang menunjukkan pengertian kejadian atau peristiwa atau perbuatan, yang mana dalam setiap fi'il sudah terkandung domir yang menjadi fa'il ya. Untuk fi'il itu nanti dia menunjukkan perbuatan atau aktivitas yang di dalamnya sudah terkandung domir yang menjadi pelaku. Adapun haraf ini kita sebut dengan kata bantu. Untuk haraf kita baru belajar satu saja, yaitu harfu jarrin ya. Kita baru belajar satu saja, yaitu harfu jarrin. Belum terlalu jauh untuk haraf. Baru satu harfu jarrin ya. Harfu jar masih ingat apa saja yang pernah kita pelajari? Fi, min, ila, lam, kemudian apa lagi? Ba, kaf, ala, apalagi? Ada banyak ya. Silakan dicek sendiri ya. Intinya kita sudah belajar harfu jar. Kemudian untuk fiil yang kita sudah pelajari ada 3. Nanti ada 1 fi'lul al-fi'lu al-madi yang menunjukkan bentuk lampau sudah terjadi. Yang kedua al-fi'lu al-mudhari' yang menunjukkan sedang terjadi atau akan terjadi. Yang ketiga disebut dengan fi'lul amar. Yang kita pelajari fi'il baru dengan satu ini ya, yang kita sebut ditinjau, pembagiannya ditinjau dari waktu terjadinya perbuatan. Jadi pembagian fi'il ditinjau dari waktu terjadinya perbuatan ada al-fi'lu al-madhi, berarti sudah terjadi, al-fi'lu al-mudhari, sedang terjadi atau akan terjadi, dan yang ketiga ada fi'lul amri, yaitu bentuk perintah, berarti belum terjadi. Kemudian untuk isim ini ada banyak yang sudah kita pelajari pembagiannya. Yang pertama isim ditinjau dari, pertama sekali kita belajar jenis dulu ya. Pertama yaitu ditinjau dari jenisnya. Ditinjau dari jenisnya nanti pertama ya yang kita pelajari adalah ditinjau dari jenis. Nanti yang terbagi menjadi mudzakkar dan muannas. Ya, mudzakkar itu menunjukkan
laki-laki atau jantan, muannas menunjukkan perempuan atau betina. Yang ciri umumnya muannas berta marbutoh, adapun muzakkar berta marbutoh. Itu tapi ciri umum karena tidak semua yang berta marbutoh ternyata muannas dan tidak semua muannas punya ta marbutoh. Kemudian yang kedua yang kita sudah pelajari, isim ditinjau dari jumlah. Ditinjau dari jumlah nanti akan ada 3 pembagian. Yang pertama yaitu mufrad menunjukkan jumlah 1 tunggal, kemudian musanna menunjukkan jumlah 2, kemudian jamak. Adapun jamak menunjukkan jumlah 3 lebih, ini masih terbagi lagi menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama kita sebut dengan jamak muzakkar salim, muzakkar as-salim. Ya, kelihatan nggak ibu-ibu tulisannya? Masih ya? Kurang kelihatan? Kekecilan, kurang tebal. Isim, pembagian isim yang sudah kita pelajari, satu dari jenis. Untuk jenis nanti terbagi menjadi 2, muzakkar dan muannas. Ya, habis. Kurang terang ya, spidolnya sebentar. Muzakkar, muannas. Ya. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari ditinjau dari jumlah. Dari jumlah nanti ada 3, mufrad menunjukkan jumlah 1, kemudian musanna menunjukkan jumlah 2, kemudian jamak 3 lebih ke atas. Untuk jamak nanti terbagi lagi jadi 3 ya. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan terakhir ada jamak taksir. Ya, masih ingat kan ibu-ibu ya? Jamak muzakkar salim itu penambahannya waunun atau ya nun. Muannas salim penambahannya alif dan ta. Kalau jamak taksir ini yang tidak beraturan. Nah, isimnya sudah kita pelajari lagi. Apalagi yang pernah kita pelajari, ditinjau dari kejelasan ya. Ditinjau dari kejelasan nanti akan terbagi menjadi 2. Ada yang masuk kategori nakiro. Nakiro punya 1 ciri aja, yaitu tidak beralif lam. Ada yang masuk kategori ma'rifah yang sudah spesifik. Yang mana ma'rifah nanti akan terbagi lagi ya. Kita lanjut kemari ya. Jadi saya lanjutkan kemari ya. Ma'rifah untuk mengingat. Ma'rifah yang kita sudah pelajari ada berapa? 7. Nggak ada spidol. Tintanya habis juga ya, sebentar. Punya saya juga. Tintanya ada? Nggak apa-apa. Punya saya kayaknya pada habis juga nanti. Ma'rifah yang kita sudah pelajari ada 7. Yang pertama adalah yang beralif, alif lam. Kemudian yang kedua, masih ingat? Domir, kata ganti. Kemudian apa lagi? Isim isyarah, kata tunjuk ya. Kemudian mausul, kata sambung. Kemudian apa lagi? Alam, nama ya. 6, mudhof ilal ma'rifah, mudhofah ya, mudhof ilal ma'rifah, kata yang disandarkan kepada kata yang ma'rifah. 7, al-munada, al-maksudah.
Udah ada. Memang sudah. Kemudian yang sudah kita pelajari lagi adalah ini pembagian isim ya. Kemudian yang sudah kita pelajari lagi dari isim secara tarkib kita sudah belajar ya. Kalau ini kan masih kata per kata ya, masih kata per kata. Kemudian kalau sudah masuk ke tarkib itu struktur. Kalau sudah masuk ke tarkib, ini tarkibnya masih di isim dengan isim ya, yang sudah kita pelajari. Ada tarkib yang kita sebut dengan naat man'ut. Namanya naat man'ut, tapi nanti bentuknya adalah man'ut dulu baru naat. Yang mana harus ada kesamaan. Naat harus mengikuti man'ut dalam 4 hal. Naat harus sama dengan man'ut dalam 4 hal, yaitu apa? Dalam segi satu sama jenis, 2 sama jumlah, 3 sama kejelasan, 4 sama i'rab. Apa itu i'rab? Perubahan bentuk akhir, yaitu marfu, mansub, dan majrur. Ini untuk naat man'ut. Tarkib yang sudah kita pelajari juga ada yang namanya mudhaf dan mudhaf ilaih, yang disebut dengan idhofah. Ya, yang kalau tadi naat man'ut memunculkan makna yang, kalau mudhaf dan mudhaf ilaih artinya ada banyak ya. Kalau secara bahasa Indonesia, kalau secara bahasa Arab min, fi, dan huruf lam. Tapi kalau bahasa Indonesia ada banyak nanti, seperti yang pernah kita catat ya. Nggak usah saya catat lagi ya. Untuk mudhaf, teori umumnya dia menggunakan kata yang tidak beralif lam ya. Jadi aslinya nakiro dan tidak boleh kita tanwin. Adapun mudhaf ilaih boleh tanpa alif lam, boleh beralif lam, tapi dia ketentuannya harus majrur. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian tarkib yang sudah kita pelajari lagi yang kita sebut dengan mubtada dan khobar, sama-sama isim. Mubtada punya teori, dia harus bentuk dasarnya ya, bentuk dasar sekali menggunakan bentuk ma'rifah. Kemudian khobar menggunakan nakiro, kemudian ma'rifah marfu, khobar juga marfu. Nah, ini kita juga pernah belajar. Ini khobar dengan bentuk mufrad yang memang i'rabnya kelihatan. Ya, dengan isim yang mu'rab memang i'rabnya kelihatan menjadi marfu. Tapi kita juga sudah belajar ternyata khobar bisa pakai sibhul jumlah, yaitu struktur yang sudah mirip dengan kalimat. Sibhul jumlah antara jar, majrur, jar itu maksudnya adalah harfu jar ya, dan dzaraf. Dzaraf itu nanti kata setelahnya akan menjadi mudhaf ilaih majrur. Jadi mau kita istilahkan dengan dzaraf majrur boleh, dzaraf mudhaf ilaih majrur juga boleh ya. Dzaraf. Ingat, dzaraf bukan mudhaf ilaih secara umum, tapi mudhaf ilaih yang tersusun dari dzaraf, keterangan tempat, keterangan waktu. Khobar juga, ini khobar yang pertama menggunakan nakirah marfu, khobar bentuk kedua sibhul jumlah. Kita juga sudah belajar khobar bisa menggunakan jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu kalimat sempurna, bisa menggunakan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kata yang diawali dengan fi'il. Bisa juga menggunakan jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Nah, ini rangkuman yang sudah kita pelajari. Coba dicek lagi adakah yang kelewat. Silakan. Ada yang kelewat enggak? Ini yang sudah kita pelajari.
Kalau sudah mau saya hapus. Mau saya hapus ya. Kita akan masuk ke Al-Qur'an. Kenapa? Saya minggir dulu biar kelihatan, Mbak. Bentar. Sudah, Bu? Oh, belum. Iya, biar nanti sambil ngecek ya. Jadi sambil kita ke Al-Quran nanti sambil ngecek setiap kata nih nanti masuknya isim, fiil atau harf. Nanti kalau isim kita sebutkan tuh kriteria yang sudah kita pelajari. Mu'annas, mudzakar, mufrad, musannah, jama' gitu ya, kita sebutkan. Nanti kalau jamaknya jama' apa? Tuh. Ya. Sudah? Ibu-ibu ini nanti kita akan satu persatu ya, kata per kata, supaya nanti ibu bisa praktek di rumah saat liburan. Siapa tahu ada waktu luang, nanti bisa praktek ke Al-Quran sendiri-sendiri. Kita mulai dari yang kita baca selalu dari Al-Fatihah ya. Nah, tuh. Nanti caranya satu persatu ibu-ibu. Kita dari ta'awudz dulu. Ibu-ibu nanti di buku ibu-ibu ditulis dulu dengan sambung semua, baru nanti di baris bawahnya kita pisah satu persatu, dibuat agak jauh supaya bisa mendeskripsikan. A'udzu, ini billahi ini kan terpisah ya, jadi kita pisah. Bi Allahi kita pisah lagi. Allahi, min kita pisah, asyaitoni kita pisahnya agak jauh ibu-ibu ya, biar nanti di bawah bisa ngasih keterangan. Nah, cara ini karena kita belum belajar i'rab secara lengkap ya, kita kan belum belajar wa alamatu jarih dan segala macam ya, khawatir terlalu repot, jadi kita yang sesuai dengan kita sudah pelajari saja. Nanti bisa dibuat seperti ini ya. Dari mulai a'udzu kategorinya isim, fi'il atau haraf? Fi'il ya, fi'lun. Sahih. Sudah ada fi'lun. Fi'ilnya fi'il apa? Sebutkan dulu fi'ilnya. Kalau fi'il kita sebut fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya adalah al-mudhari. Ya, dan di dalamnya sudah ada fa'il. Fa'ilnya apa? Ana mustatir. Dikasih keterangan ana mustatir. Mustatir itu nggak kelihatan, kan berhentinya di mandeknya di huruf asli. Pernah kita pelajari ya? Ingat madi. Ini catatan tambahannya. Madi ada yang mustatir 2. Madi mustatirnya ada 2, yaitu di huwa dan hiya. Kemudian untuk mudhari mustatirnya ada 5. Huwa, hiya, anta, ana,
nahnu. Ya. Kemudian untuk amr ada satu yang mustatir yaitu anta. Amr itu kan cuma sedikit ya, hanya 6 domir. Anta. Ini catatan tambahannya dulu ya, pernah kita pelajari. Minta tinta hitamnya mungkin, Mbak. Ditambah ya? Ditambah dulu. Ntar ya Ibu ya. Jeda dulu. Semua isi. Punya saya juga biar bisa dipakai. Iya. Banyak ini kalau misalnya. Beli tinta aja ya, ada yang Beli tinta aja. Kalau baru kan apa, nulisnya juga masih keras lagi, enak diisi ulang aja Mbak. Beli tinta. Maaf ya Ibu. Nah, sambil diskusi dulu dengan yang lain. Anu punya usaha saya buka. Punya saya ada beberapa yang belum kebuka belakangnya. Ini aja nih. Belakangnya kebuka. Ustaz, kok gampang sekali Ustaz. Punya saya? Iya. Karena kan udah sering. Ustaz, itu lu bukannya kayak enak. Itu gak diisi sekalian Ustaz, yang dua itu. Sekalian Ustaz, diisi semua mumpung buka ininya lah. Ustaz dapat 3. Apa? Ustaz dapat banyak, saya cuma dapat 2. Oh ini belum dibuka ya? Kalau itu belum dibuka, nggak apa-apa, nggak usah Mbak itu. Nanti saya dari depan aja. Itu mau habis juga. Itu kalau diisi kok nggak bisa kayak aslinya ya Ustaz yang itu? Apa tuh, nggak ini ya? Maksudnya nggak seperti aslinya kan Hitam ya, hitam banget. Terus satu merek ini. Iya mungkin ada satu merek. Ini satu merek padahal, tapi nggak tahu kenapa. Sama ini? Sama Snowman. Oh iya, sama Snowman. Kena Mbak? Enggak. Biasanya nyiprat. Enggak, ini tutupnya kebuka. Beli yang biru aja. Iya, tintanya beli isi ulang. Iya. Dah, cukup. Kita mulai lagi ya. Kita lanjut. Tadi ini untuk fa'il yang ada, kita kan di fi'il itu sudah kita pelajari ada madi, mudhari, amr yang masing-masing punya tasrif ya. Untuk madi ada perubahannya 14 domir,
mudhari 14 domir, kemudian amr hanya 6 domir, yaitu yang menjadi lawan bicara. Di setiap tasrif itu sudah ada fa'il, sudah ada pelaku berupa domir. Tapi ada tuh yang pelakunya nggak muncul, nggak kelihatan karena dia berhenti di huruf asli, yaitu di fi'il madi ada 2, huwa dan hiya. Jadi kalau kita mendapati fi'il madi dengan tasrifan domir huwa dan hiya, fa'ilnya berarti mustatir. Selain huwa dan hiya, berarti dalam setiap tasrifan itu sudah ada tuh domir-domir yang menjadi fa'il. Ya, contoh seperti amanu, ada wawu jamaah di belakang. Nah, jaul jamaah itu adalah domir yang menjadi fa'il. Ya, untuk mudhari ada 5 yang mustatir, yaitu yang mandek di huruf asli juga, huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Selain 5 ini berarti ada domir yang menjadi fa'il. Domirnya muncul kelihatan berupa huruf-huruf. Contoh seperti domir anti, tazhabina, ada setelah huruf ba ada ya. Nah, huruf ya ini ternyata domir yang menjadi pelaku, memiliki makna kamu seorang perempuan, gitu ya. Untuk amr hanya domir anta saja yang mustatir, 5 lainnya muncul. Contoh seperti izhaba, kalian berdua pergilah. Setelah huruf ba ada huruf alif. Huruf alif ini ternyata domir. Jadi meskipun cuma alif yang tidak berharokat itu, ternyata dia adalah domir, kata ganti yang punya makna 2 orang. Maka kita artikan kalian berdua pergilah. Ini ya catatannya dulu pernah di tasrif kita pelajari. Jadi untuk a'udzu ini kan domirnya ana, maka sudah ada fa'ilnya, cuma fa'ilnya nggak muncul karena a'udzu ini kan berhenti di huruf asli. Fi'il madinya adza ya'udzu, mudhari'nya. Fa'ilnya mustatir. Mustatir kita kasih tanda kurung ana. Ya. Kemudian huruf ba, bi ini kita sebut dengan apa? Harfu jar. Kalau ada harfu jar, kategori setelahnya pasti isim. Berarti Allah kita sebut dengan isim, ya. Isimnya adalah isim majrur kalau secara i'rab. Isim majrur. Nah, isim majrurnya sekarang kita lihat ditinjau dari jenis mudzakkar ya. Meskipun kita nggak boleh mensifati ya, cuma ini kalau ditinjau dari segi kosakata saja. Meskipun kita nggak boleh ya. Kemudian kita sebut 1 mudzakkar ma'rifah atau nakirah dari sisi kejelasan ma'rifah. Dari sisi jumlah mufrad, musanna, jama' mufrad. Itu meskipun Allah itu nggak bisa dimusanakan, nggak bisa dijamakkan karena memang lafadznya tuh tunggal. Cuma dari sisi bahasa saja, dari sisi kaidah saja. Apalagi yang perlu kita bahas dari isim? Pembagian ma'rifah sudah. Ya, sampai sini dulu ya. Ini dari sisi kata per katanya dulu. Nanti baru sisi tarkib ya. Min kita sebut dengan apa? Harfu jar. Setelahnya akan menjadi pasti isim. Ya, kita sebutkan dulu harf, fiil atau isim. Kalau as-syaiton ini kita masukkan ke isim. 1 punya ciri diawali min, 2 punya ciri beralif lam, 3 punya ciri bisa berharokat kasroh atau jar. Ya. Jadi untuk as-syaiton kita sebut dengan kategorinya isim dan dia majrur. Sekarang dari sisi mudzakkar muannasnya mudzakkar. Dari sisi ma'rifah nakirah ma'rifah. Dari sisi mufrad jama' mufrad. Ar-rajimi ini sama kategorinya isim, fi'il atau harf? Isim juga. Dan dia kalau kita lihat sama majrur ya. Kemudian dari sisi mudzakarnya juga sama. Dari sisi kejelasan sama ma'rifah, dari sisi jumlah sama mufrad gitu. Ini kalau kita satu persatu ya ditinjau dari sisi perkosakata. Kemudian nanti dari sisi tarkib
Ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita cari dulu. Billahi sudah harfu jar dan isim majrur. Kemudian asyaitoni ar-rajimi. Kita dapati kosakata yang sama, ada kesamaan. Ini sama semua. Sama semua, maka nanti kita sebut kaidahnya naat man'ut. Man'ut kosakata yang mendahului, naat kosakata yang setelahnya, yang mengiringi. Ada pengertian yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Diawali dengan a'udzu, berarti jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Awali fi'il, maka ini namanya jumlah fi'liyah. Nah, selesai di a'udzu. Gitu, nanti memang harus sabar Bu ya, satu persatu biar kita paham betul. Ternyata yang sudah kita pelajari banyak. Kadang seringnya ngerasanya kok masih belum tahu apa-apa ya, nggak tahu apa-apa terus alasannya bilangnya. Kok masih nggak bisa terus ya, masih nggak tahu apa-apa. Padahal kalau diurai satu persatu, oh udah tahu beberapa gitu ya. Perasaannya kayak nggak bisa aja, nggak tahu aja. Tapi memang harus sabar satu per satu ya. Kita ke bismillah sekarang ya. Kita tulis biasa Bu, utuh dulu ya, baru nanti kita satu persatu. Bismillah nanti ada bi, dipisah Bu satu-satu. Isminya aslinya ada alif, tapi memang tidak ditulis kalau bersambung dengan lafzul jalalah langsung ya, Allah, kalimat Allah. Kemudian ada Allah, kalimat lafzul jalalah. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, bi-nya ada harfu jar. Kalau ada harfu jar pasti akan ada isim majrur ya. Ma'rifah atau nakiroh? Nanti dulu kita kasih nakiroh. Itu nanti di awal. Nanti yang nakiroh itu terkadang bisa berubah menjadi ma'rifah. Tapi itu nanti, jangan langsung. Prosesnya satu dulu. Satu persatu dulu. Ya, satu persatu dulu. Nah, nakirohnya dulu. Allah tadi sudah ya, sama persis isim majrur. Mudzakar, ma'rifah dan mufrad ya. Isim juga ini kategorinya mufrad ya, karena jamaknya kan asma. Ar-Rahman sama persis. Ar-Rahman sama persis dengan kalimat Allah, isim majrur, muzakkar, ma'rifah dan mufrad. Ar-Rahim juga sama, isim majrur, muzakkar, ma'rifah, mufrad. Ya, ini cara untuk pemula sekali ya. Ini cara untuk pemula sekali. Nah, nanti harfu jar dan isim majrur ini satu susunan yang kita sebut dengan jar majrur. Kemudian ada ismi, ada isim yang nakiroh. Nakiroh itu biasanya tidak beralif lam tapi ditanwin. Tapi di sini ismi tidak ditanwin. Kalau sudah tidak ditanwin berarti dia akan bertambah kedudukannya menjadi mudhof. Kalau ada mudhof pasti setelahnya ada mudhof ilaih. Sandar menyandar, antara yang bersandar dengan yang disandari itu kan gak terpisah ya. Jadi selalu ada mudhof, akan ada mudhof ilaih. Sekarang kita lihat mudhof ilaihnya ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah. Maka mudhof ini yang awalnya nakiroh statusnya jadi naik menjadi ma'rifah gitu ya. Jadi awalnya gitu dulu. Jadi jangan, karena kita masih pemula,
Jadi kita satu persatu dulu ya, kita lihatnya seperti itu biar kita paham betul yang membuat dia ma'rifah ternyata karena mudhof ilaihnya ma'rifah, maka mudhofnya naik status menjadi ma'rifah. Mudhof dan mudhof ilaih itu kan bisa ma'rifah dan nakiroh gitu ya. Jadi ismi naik statusnya dari nakiroh menjadi ma'rifah karena mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifah. Kemudian dalam kata selanjutnya ada yang sama semua. Ya, sama ya. Ada sama semua. Kalau sama berarti kaidahnya apa? Naat man'ut. Sekarang kita cari yang kata sifat yang mana? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang disifati pemilik sifatnya Allah. Berarti Allah adalah man'ut. Ar-Rahman ini kata sifat yang pertama, naat pertama, dan Ar-Rahim ini adalah sifat yang kedua gitu. Nah, dalam Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya nanti ada kata kerja yang tidak disebutkan. Abda'u, sebenarnya ada kata abda'u, aku memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum belajar ya. Kita belajarnya kan masih yang jelas-jelas tuh yang kata kerjanya disebutkan. Nah, di sini untuk Bismillahirrahmanirrahim nggak kita sebut dengan jumlah ismiyah, tapi kita sebut dengan jumlah fi'liyah karena ada fi'il. Ada kata kerja yang tidak dimunculkan, yaitu abda'u. Saya memulai. Saya memulai. Jadi ketika kita mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, apanya tuh yang dengan nama Allah? Ya, saya memulai segala sesuatu gitu. Tapi memang kata abda'unya ini tidak dimunculkan. Menunjukkan sudah jelas sekali kalau melakukan apapun harus dengan isim Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Lanjut. Ini ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Alamin. Kita pisah ya. Ya, di sini ya. Di bawah ya. Ini karena ini kan tidak muncul ya. Karena tidak muncul keterangan tambahannya di bawah sendiri ya, atau di sini ya. jumlah fi'liyah karena ada fi'il gitu. Insyaallah bisa paham Bu ya keterangannya ya. Alhamdulillahi ada li dan Allahi, kita pisah ya. Kemudian Robbi al-alamina. Alhamdu isim, harf atau fiil? Alhamdu kategorinya isim. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Muzakkar atau muannas? Muzakkar ma'rifah. Sekarang kita tambahkan karena kita sudah belajar i'rab, ada marfu. Nah, sampai ini dulu ya. Kemudian lillahi harfu jar. Allah ya sama seperti tadi Bu ya. Isim majrur mufrad. Ya, alhamdulillah kita tambahkan mufrad ya. Mufrad di akhir baru kita marfu. Atau marfunya di sini ya. Maaf, di sini aja. Marfu. Biar sama ya.
Kemudian kata Robbi, ma'rifah atau isim atau fi'il atau harf? Isim. Robbi, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Ma'rifah nakiroh? Nakiroh. Kita pakai bentuk dasar dulu karena masih kita putus, ya. Seperti yang tadi nanti akan ada naik status nakiroh mufrad. Nah, sekarang kita lihat Robbi pakai kasroh berarti majrur. Al-alamin isim atau fi'il? Isim juga, ya. Al-alamin masuk kategorinya muzakkar, kemudian ma'rifah. Nah, al-alamin mufrad misalnya atau jamak? Jamak. Jamaknya jamak apa? Jamaknya diikutkan kepada muzakkar salim, diikutkan karena dia bukan benar-benar laki-laki, ya, diikutkan, tapi saya singkat saja, diikutkan kepada muzakkar salim. Al-alamina. Jamak muzakkar salim tanda i'rabnya itu pakai huruf, ada yang pakai waw, ada yang pakai ya. Ya. Nah, sekarang kita belum tentukan dulu dia. Kalau ya itu kan antara mansub atau majrur. Belum kita tentukan dulu. Kita tinjau dulu sekarang dari tarkib yang dua dulu, ya. Ada kalimat Allahi majrur, Robbi majrur. Sama enggak? Hanya ini yang belum. Nah, berarti kita lihat dulu ke samping. Kita lihat Robbi nakiro tapi tidak bertanwin. Kalau tidak bertanwin berarti status dia naik jadi apa? Mudhof dulu. Nah, kalau ada mudhof berarti setelahnya akan ada mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya apa? Majrur, marfu atau mansub? Majrur. Maka huruf ya ini kita hukumi majrur. Ya. Huruf ya ini kita hukumi majrur. Kenapa? Karena tadi kedudukannya mudhof ilaih. Sekarang al-alamin ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Maka kata Robbi yang asalnya nakiro berubah status menjadi ma'rifah. Kalau sudah berubah status menjadi ma'rifah berarti sama enggak? Sama, ya. Jadi ma'rifah. Ya, berarti kalau sudah sama-sama akan ada na'at man'ut. Nanti memang i'rabnya ada yang menjadi badal, tapi karena kita belum belajar badal, ini juga bisa dimasukkan ke dalam na'at. Ya, kita belum belajar badal. Kalau badal nanti artinya yaitu, kalau na'at man'ut artinya yang. Tapi bisa di-i'rab dengan na'at man'ut. Sekarang yang pemilik sifat adalah kata Allah. Man'ut naatnya adalah kata Robbi. Gitu, ya. Makanya kenapa kalau naat man'ut kita jangan patokan alif lam dengan alif lam. Patokannya bukan di situ, ya, tapi ma'rifah dengan ma'rifah, nakiro dengan nakiro. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi ada na'at man'ut, segala puji milik Allah yang Robbi ini Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mencipta, ya, alam semesta. Sudah ada mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kalau kita lihat tadi ada isim marfu ma'rifah di awal. Berarti kedudukannya adalah mubtada. Ada jar majrur. Ini kan kalau kita singkat jar majrur. Jar majrur itu kan sibhul jumlah. Berarti jar majrur yang kita sebut dengan sibhul jumlah, kedudukannya dalam kalimat adalah khobar. Ya, sudah ada mubtada dan khobar. Segala puji bagi Allah yang tadi kita artikan dengan Tuhan pengatur alam semesta. Itu kan enak saya. Iya.
Satu persatu ya. Adapun kata alhamdu ini kan tadi kata alhamdu ibu-ibu kan mufrad ya. Tapi kenapa di Al-Qur'an kita artikan dengan segala puji? Kalau segala kan berarti banyak semua. Padahal menggunakan kata mufrad. Nanti kalau kita ke ilmu balaghah, kalau ada isim mufrad beralif lam, nanti dia punya fungsi lil jins, untuk semua jenis akan masuk, wal istighraq. Lil jinsi wal istighraq, maksudnya semua jenis pujian akan masuk ke dalam kosakata ini. Maka di Al-Qur'an diartikan dengan segala puji gitu. Kalau secara letterlek pujian itu cuma sebatas itu ya. Tapi ini nanti masuk ke ranah balaghah gitu ya. Ada fungsi alif, lam dan mufrad lil jinsi wal istighraq, mencakup semua jenis pujian di sini. Sampai sini. Lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat 2 ya. Ini langsung saya sambung di sini. Saya sambung nanti biar paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini langsung kita sambung di sini. Dan Maliki Yaumiddin. Langsung kita sambung. Kenapa Bu? Kurang minggir kemana? I'rabnya nanti di bawah. Ini sengaja saya gabung biar nanti ibu-ibu paham ya. Karena ini masih nyambung nanti. Ar-Rahman sama seperti di bismillah tadi ya, masuk kategorinya isim, masih majrur, ar-Rahmani, kemudian kategorinya mudzakkar, ma'rifah dan mufrad. Ar-Rahimi sama persis, isim majrur, mudzakkar, ma'rifah, mufrad. Sama. Sama kemana lagi kalau ke sebelumnya? Isim majrur, mudzakkar, ma'rifah, mufrad. Sama nggak dengan lafaz Allah? Sama. Dengan Rabbi, isim majrur yang mudzakkar sudah naik jadi ma'rifah, kemudian mudzakkar dan mufrad. Sama nggak? Sama ya. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini nanti tadi kan Allah, lafaz Allah man'ut, Rabbi na'at, ini na'at ke-1. Allah yang pengatur alam semesta, Allah yang masih ada yang lagi, maka Ar-Rahman ini adalah na'at ke-2. Ar-Rahimi yang lagi, ini na'at yang ke-3. Na'at ke-3. Jadi ini Bu, kalimat ini kalau kita makanya kenapa kita bisa baca tetap sambung, karena ini kalau dibuang nomor ayatnya masih satu kalimat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, masih nyambung gitu ya. Kalau dibuang nomor ayatnya dia masih nyambung, masih mubtada khobar, berarti jumlah ismiyah gitu ya. Jadi ini masuk kategorinya jumlah ismiyah. Masih nyambung. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Di sini juga nanti ternyata masih memiliki pengertian yang. Jadi ini kalau digabung dia masih jadi satu kalimat sempurna. Gitu ya. Ya, kita lanjut dulu. Maliki ya. Maliki kalau secara rosam pakai alifnya alif kecil ya. Kalau secara penulisan bahasa Arab sesuai imla Maliki gitu. Tapi kita ambil yang sesuai rosam karena qiraahnya bisa dibaca
2. Bisa dibaca panjang, maliki atau maliki. Maliki, kita lihat dulu kata maliki. Ada alif lamnya? Nggak ada, tapi dia masuk kategorinya isim atau bukan ini? Isim. Ada kasroh, sudah jelas ya, berarti dia adalah isim. Ada kasroh berarti majrur. Kemudian mudzakkar muannas? Mudzakkar. Ma'rifah nakiro? Kita ambil dulu bentuk asli, nakiro. Mufrad atau jamak? Mufrad. Yaumi. Yaumi isim, majrur juga ya. Isim majrur. Mudzakkar, nakiro, dan mufrad. Ad-dini isim juga. Kalau sudah ada alif lamnya pasti isim. Di sini majrur kasroh ya. Kategori mudzakkar. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Mufrad. Maliki, kita lihat ada isim majrur, mudzakkar, nakiro, mufrad. Mestinya kalau nakiro nggak pakai alif lam harus kita tanwin. Tidak ada tanwinnya, berarti dia punya kedudukan sebagai mudhaf. Kalau ada mudhaf pasti setelahnya ada mudhaf ilaih. Oleh karena itu dia majrur ya, mudhaf ilaih majrur. Kita bacanya yaumi. Sekarang kita lihat mudhaf ilaihnya majrur dan menggunakan nakiro. Berarti sampai batas ini status mudhaf ini masih nakiro. Sampai batas ini maliki yaumi masih nakiro. Tapi di belakang kita lihat lagi ya, yaumi nakiro, tapi dia tidak, meskipun tidak beralif lam, tidak kita tanwin. Berarti dia punya dua kedudukan. Dia mudhaf ilaih untuk maliki, dia mudhaf untuk kata setelahnya ya, kata setelahnya. Nah di sini menjadi mudhaf ilaih. Ad-din berarti mudhaf ilaih majrur. Sekarang kita lihat ad-din ma'rifah. Berarti mudhafnya naik status dari nakiro menjadi ma'rifah. Mudhaf ilaihnya berarti ma'rifah. Karena mudhaf ilaih dan mudhaf di sini naik statusnya menjadi ma'rifah, maka mudhaf yang pertama yang aslinya nakiro karena bersandar kepada ma'rifah berubah status menjadi ma'rifah gitu. Jadi semuanya nanti maliki yaumiddin kita sebut kategorinya ma'rifah. Ya. Jadi menentukan mudhaf dan mudhaf ilaih harus tahu belakangnya dulu. Jadi kita satu persatu dulu gitu biar kita tahu dia ma'rifah atau nakiro. Nah, sekarang kita lihat maliki isim majrur, mudzakkar, ma'rifah, mufrad. Berarti sama enggak dengan ar-Rahman dan ar-Rahimi? Sama ya, dia masih miliki kesamaan dengan yang sebelumnya. Sama dengan ar-Rahim, ar-Rahman, dan Robbi, sama. Kalau sama berarti dia juga naat. Dia adalah sifat. Sifat yang keberapa berarti ini? Keempat. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang merajai atau menguasai atau memiliki ya, yang memiliki. Memiliki apa? Hari pembalasan gitu. Naatnya ada 4, man'utnya cuma 1. Semuanya kembali kepada lafaz Allah. Makanya semua naatnya nanti kategorinya sama semua dengan Allah. Sama-sama isim majrur, mudzakkar, ma'rifah, dan mufrad. Sama semua. Kalau kita perhatikan ya. Tadi maliki yaumiddin sudah ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, mulai dari ayat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini kalau kita skip nomor ayatnya dia menjadi satu kalimat, yaitu mubtada dan khobar. Mubtadanya alhamdu, khobarnya
lillahi rabbil alamin arrahmanir rahimi maliki yaumiddin. Selesai gitu. Jadi ya baru sampai. Nah habis ini saya hapus dulu karena ayat setelahnya kan sudah beda lagi. Jadi ayat ini ya, ayat 2 sampai 4 ini gabung satu. Dihapus dulu ya habis ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya nanti yang naatnya hanya malikinya saja, yaumiddin itu nanti mudhof ilaih. Gitu ya. Yang memiliki hari pembalasan. Kan sifatnya hanya yang memiliki. Miliki apa? Hari pembalasan. Iya, semua Mbak. Semua. Nanti harus sabar gitu Bu ya, satu persatu. Harus sabar satu persatu aja dulu. Jadi setelah ini kalau baca Al-Fatihah jangan diterabas langsung ya. Maksudnya sambil diresapi. Segala puji milik siapa pujian ini, semua pujian milik siapa? Milik Allah. Allah tuh yang gimana sih? Kalau nanti i'rabnya memang ada dua. Kalau badal berarti yaitu Allah, yaitu yang mengatur alam semesta. Tapi karena kita belum belajar badal, i'rabnya kita masukkan ke naat. Yaitu milik Allah yang mengatur alam semesta, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Ya, satu kalimat. Ibu-ibu, iyaka ini kita belum belajar, tapi iyaka itu adalah domir. Kita pernah bahas domir ya. Jadi domir itu ada yang kategorinya huwa. Saya tulis dulu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma. Apa saya garis dulu biar jelas. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antum, ana. Ada yang kurang? Oh ini salah. Antun, nah, ana,
nahnu. Ibu-ibu dulu pernah saya jelaskan, domir ini namanya domir munfasil. Dan selain domir munfasil, domir ini nanti dalam istilah nahwu disebut juga domirur raf'i. Domirur raf'i. Apa sih domir rafa? Domir rafa itu domir yang berkedudukan marfu. Ya. Dia kategorinya domirur raf'i, domir yang berkedudukan marfu. Kalau marfu berarti jadi mubtada gitu ya diantaranya ya. Jadi berkedudukannya ini rafa atau ibu-ibu mungkin istilahnya marfu. Tapi nggak kita sebut dengan marfu karena domir mabni. Domir itu kategorinya mabni ya. Domir rafa gitu ya. Domir yang berkedudukan marfu. Jadi bisa kita jadikan sebagai mubtada di depan. Nanti ada domir itu ada juga domir yang namanya domirun nasab. Domir yang berkedudukan mansub. Biasanya, ya ini saya kasih contoh ya, biasanya jadi mubtada. Kalau domir nasab ini biasanya jadi maf'ulun bih. Biasanya jadi maf'ulun bih. Nah, domir yang kategorinya nasab jadi maf'ulun bih seperti iyyaka. Dia cuma punya satu memang. Iyyaka untuk huwa, iyyahu. Akhirannya nanti sama seperti domir. Ada lagi domir muttasil yang kategorinya jar nanti ya. Domir apa ini? Saya khawatir terlalu rumit. Hu, ada huma, kita sudah belajar juga ya. Hum, kemudian untuk hiya menjadi ha, huma, hunna. Kemudian anta, ka, antuma, kuma, antunna, kum. Anti, ki, antuma, kuma, antunna, kunna. Ana, ya, nahnu, na. Ini namanya domir muttasil yang nanti dia bisa jadi fi mahali nasbin kalau ketemu sama fiil jadi objek ya. Bisa fi mahali jarin kalau sebelumnya adalah isim atau juga sebelumnya adalah harfu jar. Ini yang sudah kita pelajari. Kemudian ada domir yang memang khusus menjadi maf'ulun bih, yaitu mulai dari iyyahu nanti akhirannya sama semuanya iya. Huma menjadi iya, huma, hum, iya, hum, hiya, iya, ha. Sama ya belakangnya iya, huma, hunna, iya, hunna, iya, hunna. Anta menjadi iyyaka yang ada di ayat kita ya. Iyyaka, antuma, iyyakuma, antum, iyyakum. Sering ya kalau jazakumullah wa iyyakum. Ya, sering ya. Anti wa iyyaki ini sering kita ucapkan dan bagimu juga. Ini objek ya, wa iyyaki. Sering menyebutnya Bu ya. Iya, antuma, iya, kuma, antunna, iya, kunna. Ana menjadi iya, ya, ianya kita fathahkan. Iya, ya, nahnu, iya, nah. Nah, ini ibu-ibu sering sudah familiar dengan iyyaki, iyyakum, iyyaka. Nah, ini disebut juga dengan domir, tapi domirnya disebut istilahnya domir nasab yang jadi objek. Jadi dia selalu jadi objek. Nah, dalam kalimat ini pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berarti kedudukannya adalah objek. Iyyaka kita sebut dulu kategorinya isim karena kan domir ya. Kalau karena ka berarti muzakkar ya. Kemudian ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena kategorinya domir, semua domir ma'rifah ya. Kemudian
mufrad. Karena kenapa mufrad? Karena ka kan hanya satu, kamu. Jadi iyaka nanti isim mudzakkar ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena domir. Meskipun gak ada alif lamnya, dia ma'rifah karena domir ya. Kemudian mufrad satu ya. Iyaka nih tadi kan domir nasab. Nanti ya kita satu persatu dulu. Ada na'budu sekarang. Na'budu kategorinya apa ini? Fi'il. Kalau fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Al-mudhari berhenti di huruf asli. Fi'il madinya adalah abada. Huruf aslinya huruf dal. Ini sama mandeknya di huruf dal. Berarti fa'il, ada fa'ilnya di sini. Mustatir. Fa'ilnya mustatir. Yang kita perkirakan anta. Nahnu, maaf salah. Takdirnya nahnu karena nun ya, hafwan. Ya, jadi di na'budu kita klasifikasikan menjadi fi'il mudhari, fa'ilnya mustatir dengan domir nahnu. Kepadamu na'budu, kami menyembah. Untuk wa kita belum belajar. Ini harf, kategorinya adalah harfu atfin, huruf ataf ya, kita belum belajar memang, yang artinya dan. Kalau ada harfu atfin maka kata nasta'in akan menjadi ma'tuf. Kita belum belajar Bu ya. Oh wa kayaknya belum. kelewat. Maka kata iya sama, iyaka nanti kalau ada harful ataf kita sebut dengan ma'tuf. Nasta'in. Nah, ini ma'tufnya kita akhirkan saja di bawah ya susunannya. Ma'tufnya. Nasta'in ini sama persis ya. Iyaka nggak usah saya tulis ulang Bu ya. Iyaka penjelasannya sama persis. Nasta'inu ini juga penjelasannya sama persis, yaitu fi'il mudhari, fa'ilnya mustatir nahnu ya. Fi'il madinya ista'ana, fi'il madinya ista'ana yasta'inu. Ista'ana ini fi'il madinya, kan mandeknya di huruf nun ya, mandeknya sama di huruf nun, huruf asli, maka fa'ilnya mustatir. Kita tentukan fa'ilnya adalah nahnu karena huruf mudhari'nya menggunakan huruf nun. Nah, kalau kita lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tadi didahulunya kan dengan isim. Biasanya kita akan menduga ini adalah jumlah ismiyah. Tapi ini kita sebutnya bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Hanya maf'ulnya kita dahulukan, kita majukan. Gitu ya. Kita belum belajar ya. Kita belajarnya baru yang di depan fi'il berarti jumlah fi'liyah, depan isim berarti jumlah ismiyah. Tapi struktur ini enggak kita sebut dengan jumlah ismiyah tapi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Domir nasabnya di sini maf'ulun bih. Ini kan sudah ada fi'il ya, sudah ada al-fi'lu, sudah ada al-fa'il. Hanya maf'ulun bihnya dimajukan, didahulukan. Kenapa kok maf'ulun bihnya didahulukan? Karena punya fungsi litakhsis nanti, pengkhususan. Maf'ulun bih didahulukan karena punya fungsi namanya nanti litakhsisi. Takhsis khusus, sama kan bahasa Indonesia, takhsis khusus ya, karena untuk pengkhususan. Oleh karena itu ketika menerjemah kita punya makna hanya. Jadi yang memunculkan makna hanya karena menggunakan iyyaka yang menjadi maf'ulun bih dan didahulukan.
Gitu. Kalau secara makna, kalau kita letterlah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Tapi karena iyakanya didahulukan, maf'ulun bihnya didahulukan, maka punya fungsi litaksis, maka ada penambahan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Gitu. Kalau di na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, artinya sama, kami menyembah kepadamu, kami meminta pertolongan kepadamu. Tapi masih memunculkan bisa jadi nyembah yang lain, bisa jadi minta pertolongan ke yang lain. Tapi kalau sudah di depan nih, oh nggak ada yang lain, nyembahnya hanya Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah. Gitu. Jadi fungsinya di situ ya. Jadi ini kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Kenapa? Sulit? Iya, kalau kita baca Quran kan alhamdulillah diartikannya dengan segala puji. Segalanya dari mana? Oh, ternyata karena ma'rifah dan mufrad. Dia punya fungsi lil istighraq, mencakup semua jenis. Kemudian iyaka, kenapa kok ada hanyanya ya? Padahal iyaka artinya kepadamu. Oh, ternyata karena dia didahulukan, maka dia punya fungsi litakhsis, pengkhususan. Gitu ya. Silakan kalau yang mau tanyakan dulu. Ya, jadi ketika membaca terjemah nanti mungkin nyari-nyari segalanya di mana, hanyanya di mana. Ternyata struktur itu yang menentukan makna. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan sampai sini? Nanti di sini wawu kita belum belajar namanya harful athof. Kalau ada harful athof, kata setelahnya menjadi ma'tuf. Kita belum belajar. Untuk ini kita belum belajar. Ma'tuf itu nanti hukumnya ngikut yang sebelum, ya. Mengikuti kata yang sebelum, i'rabnya secara i'rab. Kita belum belajar. Ini kita belum belajar. Nanti mau ditulis sama seperti ini juga boleh, ya. Kalau karena kita belum belajar, iyaka kita tulis dengan yang sama, nasta'in kita tulis juga dengan yang sama, ya. Kita harap baru sampai harfu jar. Iya, kita belum belajar memang, Bu. Atof itu ada wa, ada fa, ada summa, ada au, gitu. Am juga ada banyak, ada beberapa, tapi kita memang belum belajar, baru sampai ke harfu jar, gitu. Sudah sampai sini? Kalau sudah kita hapus dulu, biar cukup. Ya, semuanya kita hapus aja ya. Jadi ya kana budu ya kana stain tadi jumlahnya fi'liyah, hanya saja maf'ulun bihnya didahulukan karena kita mau memiliki makna takhsis, pengkhususan. Iya. Loh enggak, kita selesai Al-Fatihah paling enggak. Kan enggak mungkin tuh kita nanggung banget. Padahal dalam rencana saya di rumah ini kayaknya bisa sampai An-Nas, Al-Falaq, Ikhlas. Ternyata belum ya. Yang penting ditulis dulu ya. Direnungkan di rumah ya. Direnungkan di rumah. Nanti diusahakan ya, paling nggak ada satu surah yang pendek aja, yang sudah dipelajari aja, yang belum dipelajari lewatin aja biar nggak pusing ya. Yang sudah dipelajari aja, jangan-jangan semua terlewat nanti. Ya. Ayat keberapa tadi berarti? Ya, ayat ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita pisah satu persatu dari ihdi dulu.
kemudian na, ihdi ini bentuk fiil, namanya fiil ya, dia fi'lu. Fiilnya kategorinya amr ya. Ihdi dari kata hada yahdi, fiil madinya adalah hada, fiil mudhorenya yahdi. Nah kita memang belum belajar nih, ada akhirannya huruf illah, kita belum belajar. Untuk yang sudah belajar, kenapa kok ihdinya pakai kasroh? Kan kalau domir anta pakainya sukun. Ini untuk yang berakhiran huruf illah, tandanya dibuang huruf illahnya, maka di sini tetap dengan kasroh. Kita belum belajar, cuma kalau sekarang kita pahami saja dulu ya. Ihdi adalah fiil amar, madinya hada, mudhorenya yahdi. Fiil amar dengan fa'il, fa'ilnya mustatir, yang kita perkirakan domirnya adalah anta, engkau. Ihdi, engkau tunjukkan kepadaku, engkau tuntun aku, engkau hidayahkan kepadaku. Ya, apa di sini masih hanya engkau tunjukkan, belum ada akunya ya, apa belum ada anaknya. Ihdi berarti artinya engkau tuntun, engkau berikan petunjuk, engkau berikan hidayah. Ihdi. Fiilnya fiil amr, fa'ilnya mustatir anta. Ibu-ibu kalau fiil amr itu kan artinya memerintah ya. Tapi ini kan dari yang rendah kita manusia kepada yang tinggi Allah. Maka tidak kita pahami dengan perintah. Kita pahaminya dengan doa permohonan gitu. Jadi kalau dari yang tinggi dari Allah kepada kita berarti perintah. Tapi kalau dari yang rendah kita kepada yang tinggi kepada Allah, kita maksudkan dengan permohonan, doa ya, sebagai doa permohonan. Ya, jadi ihdina di sini kita meminta, kita berdoa meminta kepada Allah agar Allah menuntun siapa? Memberikan hidayah kepada siapa? Nah, kepada kita. Nah ini tadi domir yang terakhir saya tulis yang sudah kita hapus. Nah, kalau ada nah berarti dia kategorinya domir ya. Kalau domir pasti isim. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena kategorinya adalah domir. Ya. Dan nah ini masuk kategorinya, kita masukkan ke jamak ya. Nah, kan nahnu, kami, kita. Kalau ada domir hu sampai na ya, kalau ada domir mulai dari hu sampai na bersambung dengan fi'il, ini kan ihdi fi'il ya, bersambung dengan fi'il, maka domir nanti selalu akan menjadi objek maf'ulun bih. Kenapa jadi maf'ulun bih? Karena di ihdi sudah ada fi'il dan fa'il. Ihdi sudah ada fi'il dan fa'il. Perbuatannya apa? Menuntun, memberi petunjuk. Pelakunya siapa? Engkau, ya Allah. Terus siapa tuh yang dituntun? Siapa yang dikasih petunjuk? Nah, kami, kita semua. Jadi ini ihdinas sirata sudah ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Langsung kita ambil jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Ihdina as-sirata, jalan. As-sirata kita lihat dulu, isim muzakkar muannas, muzakkar, ma'rifah, mufrad musanna jamak, mufrad. Sampai sini dulu ya. Kemudian al-mustaqimah sama ya, isim muzakkar, ma'rifah dan mufrad. Berarti ada kesamaan dengan yang sebelumnya? Ya, ada kesamaan. Kalau ada kesamaan, kata yang kedua kita sebut dengan na'at. Kata yang sebelumnya kita sebut dengan man'ut. Ya, tuntunlah kami. Dituntun kemana?
ke jalan yang gimana? Yang lurus. Gitu. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Nah, siratal mustaqimah kalau kita lihat mansub ya, isim mansub. Karena pakai fathah tadi ya, mansub. Kenapa mansub? Karena naat man'ut ini nanti akan menjadi maf'ulun bih juga. Maf'ulun bih pertamanya kita, maf'ulun bih keduanya adalah jalan yang lurus. Gitu. Jadi kita minta dibimbing, minta dibawa oleh Allah kemana? Ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqimah. Nah, di sini memang ada yang menafsirkan kata ihdi itu dengan menuntun. Dituntun itu berarti dibawa, pasti sampai, gitu ya. Karena tidak ada kata jar tambahan ila. Kalau ihdina ila berarti kita minta dikasih tahu menuju kemana. Tapi kalau nggak ada harfu jar ilahnya, berarti ini kita minta benar-benar dituntun, digandeng, dibawa, kan nggak mungkin kesasar. Ya doanya kita tuh gitu. Jadi kita nggak kesasar, mintanya kita ya kita benar-benar dituntun, dibawa sampai ke sirat mustaqim gitu. Jadi nanti memahaminya gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tuntun gandeng aku, jangan lepas aku benar-benar nggak tersesat adanya di sirat mustaqim gitu. Ya. Lanjut ya. Bertahan ya, tinggal satu ayat. Panjang siratal ladzina ya. Kata sirata dulu. Sirata. Isim, fiil, haraf? Isim. Ya, muzakkar muannas? Ma'rifah nakiro? Nakiro. Ya, mufrad, musanna jama, mufrad. Ya. Allazina. Kategorinya berarti isim. Ya, muzakkar muannas? Muzakkar. Nakiro ma'rifah? Ma'rifah. Ingat semua isim mausul. Ya, dia masuk kategori ma'rifah. Kenapa? Karena isim mausul. Semua isim mausul ma'rifah. Ya, mufrad musanna jama? Jama. Allazina. Kalau tunggal kan allazi, ya. Kalau ini allazina jama. Orang-orang yang atau yang saja tapi kembali ke bentuk jama. Siratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta. Kita masih satu-satu dulu. An'amta. An'amta kategorinya adalah fi'il. Ada an'am dan ta. Berarti fi'ilnya apa ini? Madhi. Fi'ilnya adalah al-madhi. Ingat, dalam setiap fi'il sudah ada fa'il. Dalam setiap fi'il sudah ada fa'il, sudah ada pelaku. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini ta. Domir ta, yang artinya engkau, kamu. Jalannya orang-orang yang telah engkau karuniakan. Madhi menunjukkan sudah atau kepastian. Jalannya orang-orang yang memang sudah pasti engkau karuniakan. Jalannya orang-orang yang telah engkau karuniakan. Engkaunya di mana? Di ta. Karunianya di mana? An'am, ya. Kemudian telahnya atau pastinya di mana? Di fi'il madhi. Jadi tanya ini kembali kepada Allah, ya. An'amta alaihim, kita urai jadi dua. Ala harfu jar. Domir, him ini isim, ya. Isim. Di sini pakai
Ibu-ibu kita sudah belajar aslinya kan hu ya, tapi di sini kita pakai kasroh karena ada huruf bukan ada huruf jar. Ada huruf ya. Perubahan harokatnya bukan karena ada huruf jar, tapi karena sebelumnya ada huruf ya, sukun atau kasroh. Untuk memudahkan, kalau kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, berat gak? Maka untuk meringankan diganti dengan kasroh. Kalau didahului dengan ya sukun atau kasroh. Him ini domir isim ya, isim mudzakkar ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena domir. Mufrad, musanna atau jama'? Jama' ya. Ghairi dulu. Itu ya. Ghairi, ibu-ibu kita untuk ghairi memang belum belajar ya, kita belum belajar, tapi nanti kita posisikan sebagai mudhaf. Jadi dia kita masukkan ke dalam isim majrur karena nanti di bawah ada keterangan mudhaf gitu ya. Kita belum belajar. Untuk ini kita belum belajar. Isim majrur, nakirah atau ma'rifah? Dia nggak masuk kategori, dia bisa muzakkar, bisa muannas. Ya, tinggal lihat kata setelahnya. Jadi kita lewat. Untuk ma'rifah nakirahnya nanti yang menentukan kata setelahnya, sama seperti tadi. Cuma kita masukkan dulu ke nakirah. Kita masukkan ke nakirah dulu. Jama dan yang lainnya juga tidak kita masukkan karena nanti dia bentuknya mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi cukup kita tulis ghairi isim majrur nakirah. Kita belum belajar ya. Saya tandai yang belum belajar. Ini merah ini kita belum belajar ya. Ghairi, kemudian al maghdubi. Kategorinya isim, sini majrur. Majrurnya karena ada mudhaf, pasca dia jadi mudhaf ilaih. Jadi penyebab kenapa al-maghdubi kita baca majrur karena kedudukannya adalah mudhaf ilaih. Gitu ya. Ghairil maghdubi isim mudzakkar karena tidak bertamarbuto, kemudian ma'rifah karena beralif lam ya. Ghairil maghdubi di sini masuk kategorinya masih mufrad ya. Maghdub maf'ul ya, tetap masuk kategorinya mufrad ya. Ghairil maghdubi alaihim, alaihimnya sama ya. Ini kalau dijamakan maghdubina panjang kalau dijamakan, tapi kita ambilnya yang mufrad sesuai dengan wazannya. Maghdub maf'ul. Alaihim, alaihim nanti sama ya. Ibu-ibu tulis seperti yang di atas saja. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim sudah ya, nanti dilihat ke atas. Bi alaihim. Wa-nya nanti atof, ibu-ibu kita belum belajar. Dia harfu atfin. Kita belum belajar. Kemudian ada la juga kita belum belajar. La ini namanya dia harf juga, namanya harfun nafi. Tapi di sini dia punya fungsi litaukid. Kita belum belajar ibu-ibu, makanya saya merahin. Litaukid ini harfun nafi ini menafikan, artinya menafikan itu artinya tidak, bukan. Seterus dulu ya. Nafi artinya menafikan. Litaukid penegas. Jadi penekanan, penegas atau penekanan. Jadi benar-benar. Litaukid. Harfun nafi sebenarnya nanti ini ada tambahan lagi istilahnya zaid. Dia tambahan saja.
harfun nafi, saya tambahkan di mana ya, harfun nafi az-zaidah. Zaidah itu artinya tambahan. Tambahan, ibu-ibu kita belum belajar, perlu saya tulis atau nggak usah ya? Nggak usah ya. Zaidah itu tambahan, tambahan dalam artian dia nggak ngerubah i'rab apapun. Nafi itu artinya menafikan, yang fungsinya sebagai penegas, gitu ya. Wala, terakhir ada ad-dallina. Ad-dallina kategorinya isim mudzakkar, ma'rifah, jama'. Jamanya jama' apa? Mudzakkar salim. Ada huruf ya. Kalau ada huruf ya antara mansub atau majrur. Kita belum tahu, harus kita baca dulu dari awal. Gitu ya, dia mansub atau majrur. Sirato ada isim mansub. Isim mansub sama nggak dengan sirato sebelumnya? Mansub kan ya? Mansub juga. Kemudian perhatikan kata sirato ini nakiroh, nggak ada alif lam. Tapi kenapa kok tidak ditanwin? Berarti status dia adalah mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya ya kata setelahnya. Alladzina. Kita kan sudah belajar tuh, mudhof bisa disandarkan kepada mudhof ilaih yang ma'rifah. Ma'rifah bukan cuma yang beralif lam, ada domir, ada isim mausul. Nah, isim mausul mudhof ilaih di sini berupa isim mausul. Isim mausul tuh ma'rifah. Berarti mudhof yang awalnya nakiro statusnya menjadi ma'rifah. Nah, ini kita belum belajar, maka saya merahin terus. Di sini kedudukannya nanti jadi badal. Badal itu pengganti. Badal itu pengganti yang nanti punya pengertian yaitu. Gitu. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus, yaitu kan kita belum tahu jalan yang lurus itu apa, maka dijelaskan jalan yang lurus adalah gitu ya, jalan yang lurus yaitu sirato, jalannya orang-orang yang an'amta telah engkau karuniakan alaihim kepada mereka. Nah, ghairil maghdubi, kita lihat ada ghairi, bukan, selain, tanpa, tidak, tapi disediakan tidak ya, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkait atas mereka, dan juga bukan orang-orang yang tersesat, gitu kan. Ghairi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairi itu kan harokatnya kasroh, berarti kenapa kok tiba-tiba ada yang majrur? Mana? Kok ghairi di mana saya tulisnya? Jauh, maaf. Ghairi kita lihat majrur. Kenapa tiba-tiba kok ada yang majrur? Berarti dia mestinya ada ikut ke yang sebelumnya. Kemana itu? Cari yang majrur dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana yang majrur? Sahih, masya Allah. Karena mudhof ilaih itu kan majrur, tapi alladzina ini kan mabni, isi mausul mabni, jadi nggak usah dipaksakan kasroh. Alladzina mudhof ilaih majrur, mudhof ilaih fi mahalli jarrin, kalau i'rabnya nanti menempati posisi yang jar ya. Jadi ternyata ghairi ini majrur karena dia mengikuti mana?
mengikuti alladzina. Jadi di sini kalau mau kita sisipkan, dia hukumnya ngikut ke hukum sirot. Kalau bahasa kita yang satu-satu. Siratal ladzina an'amta alaihim sirata ghairil maghdubi, yaitu jalan yang tidak engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Nah, ad-dhalina di sini pakai huruf ya, dia juga majrur karena masih ikut ke alladzina. Jadi ini nanti masuk kategorinya sifat. Nih kalau di salah. Jadi alladzina nanti menjadi man'ut. Kemudian terlalu sulit ya. Atau cukup sampai ini aja Bu, saya khawatir terlalu memberatkan. Udah cukup ini aja. Siratal ladzina, udah cukup ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ghairi majrur ya. Ad-dhallina juga majrur. Kita belum belajar karena ikut kemana? Ke al-ladzina. Mudhof ilaih majrur. Gitu ya. Sampai ini saja, khawatir sudah berat ya. Jadi siratal ladzi dari ihdina ya. Ihdina siratal mustaqim, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau karuniakan kepada mereka. Kemudian yang yaitu jalan yang tidak engkau murkai dan jalan yang tidak tersesat. Jalannya waladulun dan jalan yang orang-orang yang tersesat. Maaf, lamnya tadi untuk taukid. Sudah selesai Al-Fatihah. Alhamdulillah. 1 jam Al-Fatihah ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti latihannya gitu Bu. Surah yang pendek saja dari An-Nas dulu di satu persatu. Kemudian nanti diisinya cukup yang apa namanya? Yang sudah kita pelajari saja. Ya. Nanti untuk yang apa? Ghairi yang majrur, ibu-ibu boleh di-i'rab sebagai badal atau sebagai naat ya. Kalau badal kita artikan yaitu, kalau naat kita artikan yang gitu. Jadi boleh dua-duanya ya. Kalau masih bingung badal kita ambil yang naat. Sudah selesai? Alhamdulillah. Selesai surah Al-Fatihah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri? Tidak ada? Rihlah sa'idah untuk semua. Semoga liburannya menyenangkan dan penuh dengan keberkahan ya. Jangan lupa tetap belajar meskipun liburan, tetap harus ada waktu kita sisihkan untuk belajar sendiri ya. Kita akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa insyaallah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.